Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Video ini merupakan pembahasan geometri transformasi, materi translasi atau geseran. Sebelumnya, perkenalkan saya pribadi Citra Septiana, lalu rekan saya Tiara Amelia, Najdia Mawadah, dan Inggar Aulia. Apa itu translasi atau geseran? Nah, bahasa keseharian yang dekat dengan aktivitas kita adalah geser atau geseran. Kata geser sering kita gunakan nih. Sebagai contoh, tolong geser meja tersebut ke sini. Tolong geser sedikit dong tempat duduknya. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, misalkan si Adi berdiri pada posisi awal seperti pada gambar. Ketika Adi bergeser ke sebelah kanan 3 langkah, maka menjadi seperti ini. Atau Adi bergeser 2 langkah ke kiri, jadi seperti ini. Nah, jika diperhatikan, dalam menggeser sesuatu agar jelas, maka pergeserannya membutuhkan arah. Untuk bisa terlihat arah pergeserannya tuh mau kemana sih? Nah, sebelum kita mengkaji inti dari subcapaian tentang translasi, baiknya kita mengkaji dulu nih istilah-istilah yang akan dipakai ketika berbicara translasi. Berikut uraiannya, kita sajikan secara runtut. Ruas garis berarah. Apa itu ruas garis berarah? Nah, ruas garis berarah adalah sebuah ruas garis yang salah satu ujungnya dinamakan titik pangkal dan ujung lainnya dinamakan titik akhir. Apabila A dan B 2 titik, maka lambang ini dibacanya ruas garis berarah AB dapat digunakan untuk menyatakan ruas garis berarah dengan pangkal A dan titik akhir B. Kita lihat gambar yang pertama. Ini merupakan ruas garis berarah AB dengan pangkal A dan titik akhir di B. Lalu gambar yang kedua merupakan ruas garis berarah DC dengan pangkal D dan titik akhir C. Ruas garis berarah AB dan CD disebut kongruen dan ditulis AB kongruen dengan CD apabila panjang AB sama dengan CD. Ruas garis berarah AB ekivalen ruas garis berarah CD ditulis ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD jika AB sama dengan CD dan arahnya sama. Nah, dapatkah kalian memberikan contoh dengan gambar 2 buah ruas garis berarah yang kongruen dan 2 ruas garis berarah yang ekivalen? Tulis di kolom komentar ya. Definisi ruas garis berarah. Di sini definisinya ruas garis berarah AB dikatakan sama dengan ruas garis berarah CD apabila setengah putaran dari A-nya itu menghasilkan D dengan titik tengah BC. Nah, di sini setengah putaran A itu menghasilkan titik D. Maka panjang AB, ruas garis berarah AB itu sama dengan ruas garis berarah CD. Teoremanya, andaikan ruas garis berarah AB dan ruas garis berarah CD adalah ruas garis berarah yang tidak segaris, maka segi 4 ABCD sebuah jejer genjang jika dan hanya jika ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD. Bukti akan ditunjukkan jika ruas garis berarah AB dan ruas garis berarah CD adalah 2 ruas garis berarah yang tidak segaris, maka ABCD jejer genjang jika dan hanya jika panjang ruas garis berarah AB sama dengan panjang ruas garis berarah CD. Untuk
Kasus yang pertama akan ditunjukkan jika ABCD sebuah jejer genjang dengan AB dan CD adalah dua ruas garis berarah yang tidak segaris, maka AB sama dengan CD. Dipunyai ABCD sebuah jejer genjang dengan diagonal-diagonal AD dan BC berpotongan di tengah-tengah, misalkan titik P. Dengan demikian, setengah putaran dari A menghasilkan D. Dengan P adalah titik tengah AD maupun BC. Berdasarkan definisi keekivalenan diperoleh AB sama dengan CD. Lalu untuk kasus yang kedua akan ditunjukkan jika AB sama dengan CD. Maka ABCD jejer genjang dengan AB dan CD adalah dua ruas garis berarah yang tidak segaris. Dipunyai AB sama dengan CD. Misalkan titik P adalah titik tengah BC. Menurut definisi keekivalenan, maka setengah putaran dari A itu menghasilkan D. Berarti AP sama dengan PD. Jika P juga titik tengah AD, lalu hubungkan titik A ke C dan titik B ke D, sehingga terbentuklah segi 4 ABCD. AD dan BC adalah diagonal-diagonal segi 4 ABCD yang terbagi sama panjang di P. Ini merupakan definisi jejer genjang. Akibatnya segi 4 ABCD sebuah jejer genjang. Jadi, terbukti jika AB dan CD adalah dua ruas garis berarah yang tidak segaris, maka ABCD jejer genjang jika dan hanya jika AB sama dengan CD. Teorema selanjutnya, jika diketahui ruas garis berarah AB, CD, dan EF, maka berlaku ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah AB itu bersifat refleksi. Dan yang kedua, jika ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD, maka ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah AB. Ini bersifat simetrik. Dan untuk yang C, jika ruas garis berarah AB sama dengan CD dan CD sama dengan EF, maka AB sama dengan EF. Ini merupakan sifat transitif. Untuk pembuktiannya, yang A akan dibuktikan ruas garis berarah AB dan sama dengan ruas garis berarah AB itu bersifat refleksi. Misalkan P adalah titik tengah AB, maka setengah putaran A sama dengan B. Menurut definisi keekivalenan diperoleh ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah AB. Untuk yang B, akan dibuktikan jika ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD. Maka, ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah AB. Ini akan bersifat simetrik. Menurut teorema 9.1 yang ada di modul Bu Meita dan Bu Isna, jika ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD, maka segi 4 ABCD jejer genjang, diagonal-diagonal BC sama dengan AD, membagi sama panjang di P. Maka P adalah titik tengah AD. Akibatnya, setengah putaran dari C itu menghasilkan B. Nah, menurut definisi keekivalenan, apabila setengah putaran C sama dengan B dengan P titik tengah AD, maka AB sama dengan CD. Lalu teorem pembuktian yang C, jika AB sama dengan CD dan CD sama dengan EF, maka AB sama dengan EF bersifat transitif. Pembuktiannya akan dibuktikan jika AB ekivalen dengan CD dan CD ekivalen dengan EF, maka AB ekivalen dengan EF. Diperoleh AB ekivalen dengan CD, maka setengah putaran dari A menghasilkan D dengan P titik tengah di BC. Lalu diperoleh CD ekivalen dengan EF, maka setengah putaran dari Q, setengah putaran C dari titik Q itu menghasilkan F dengan Q titik tengah DE. Nah, menurut teorema 9.1,
Jika AB sama dengan ekivalen dengan CD, maka segi 4 ABCD adalah jajar kenjang, sehingga AB sejajar dengan CD dan CD sejajar dengan EF. Akibatnya AB sejajar dengan EF. Menurut akibat dari teorema 9.1 bahwa AB ekivalen dengan CD, maka AB sama dengan CD. Dan jika CD ekivalen EF, maka CD sama dengan EF. Akibatnya AB sama dengan EF. Karena AB sama dengan EF dan AB sejajar dengan EF, maka ABFE merupakan suatu jajar genjang. Menurut teorema 9.1, jika ABCD jajar genjang, maka AB sejajar dengan EF. Teorema selanjutnya, jika tentukan sebuah titik P dan sebuah garis berarah AB, maka ada titik tunggal Q sehingga PQ sama dengan AB. Nah, dari gambar bisa dilihat, andaikan R titik tengah ruas garis berarah BP dan Q sebagai setengah putaran titik A terhadap R, maka ruas garis berarah AB-nya sama dengan ruas garis berarah PQ, atau ruas garis berarah PQ sama dengan ruas garis berarah AB. Andaikan ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah PP. Jadi, setengah putaran titik A dari titik R itu sama dengan T. Dengan R ini merupakan titik tengah dari BP. Berhubung peta A oleh setengah putaran titik R ini tunggal, maka T sama dengan Q. Jadi, PQ merupakan satu-satunya ruas garis berarah dengan pangkal P dan titik akhir Q yang ekivalen dengan ruas garis berarah AB. Akibatnya, jika P1 X1, Y1 dan koordinat P2-nya itu X2, Y2, nah, maka titik-titik yang diketahui adalah titik P, X3 ditambah X2 dikurang X1, Y3 ditambah Y2 dikurang Y1 adalah titik tunggal, sehingga P3P sama dengan P1P2. Jika Pn dengan koordinat Xn, Yn, nah N itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 4, maka ruas garis berarah P3P sama dengan ruas garis berarah P1P2 jika dan hanya jika X2 dikurang X1 sama dengan X4 dikurang X3 dan Y2 dikurang Y1 sama dengan Y4 dikurang Y3. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi translasi atau geseran. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah yang tetap. Sedangkan definisi matematisnya, translasi yaitu suatu fungsi G atau geseran A apabila ada ruas garis berarah AB sedemikian sehingga untuk setiap P berlaku geseran P sama dengan P aksen dan ruas garis berarah P aksen sama dengan ruas garis berarah AB sama dengan geseran sejauh AB. Berikut gambar translasinya. Kita lanjut ke teorema 7.1 yang berbunyi garis G dan garis H merupakan dua garis yang sejajar. Apabila ada dua titik A dan titik B adalah ruas garis A aksen dan B aksen dengan A double aksen sama dengan pencerminan A terhadap garis G lalu dicerminkan lagi terhadap garis H dan B double aksen sama dengan pencerminan B terhadap garis G lalu dicerminkan lagi terhadap garis H. Berikut pembuktiannya. Misalkan
RG A sama dengan RH A aksen sama dengan A double aksen, dan RH RG B sama dengan RH B aksen sama dengan B aksen. Maka akan dibuktikan bahwa ruas garis berarah AA double aksen sama dengan ruas garis berarah BB double aksen. Coba kita perhatikan gambar teorema berikut. Dari gambar di atas diketahui bahwa N merupakan titik tengah ruas garis A double aksen B. Maka dari itu akan dibuktikan N adalah titik tengah ruas garis A B double aksen apabila P X, Y dan P aksen sama dengan pencerminan titik P terhadap garis H sama dengan 2K dikurang X, Y. P aksen memotong di H, misalkan Q sama dengan 2K dikurang X ditambah X per 2, Y ditambah Y sama dengan per 2, maka didapatkan titik koordinat Q sama dengan K, Y dan P sama dengan X, Y. Titik P ini lalu dicerminkan terhadap garis G sehingga menghasilkan titik koordinat min X, Y. Jadi pencerminan P terhadap garis G lalu dicerminkan lagi terhadap garis H sama dengan titik min X, Y lalu dicerminkan lagi terhadap garis H sama dengan 2K dikurang X, Y. Sehingga A double aksen sama dengan pencerminan A terhadap garis G lalu dicerminkan lagi terhadap garis H sama dengan RH RG A1, A2 sama dengan 2K dikurang A1, A2. Dan B double aksen sama dengan pencerminan B terhadap garis G lalu dicerminkan lagi terhadap garis H sama dengan RH RG B1, B2 sama dengan 2K kurang B1, B2. Sekarang N merupakan titik tengah ruas garis berarah AB double aksen sehingga N sama dengan 2K dikurang B1 ditambah A1 per 2, B2 ditambah A2 per 2. Untuk menentukan koordinat ruas garis A double aksen dengan menggunakan rumus setengah putaran terhadap titik N, sehingga ditulis SNB sama dengan A double aksen, lalu ruas garis A double aksen sama dengan 2XN dikurang XB, 2YN dikurang XB sama dengan kita masukkan nilai N yang tadi sudah dihitung, yaitu 2 dikali 2K ditambah B1 ditambah A1 per 2 dikurang B1, 2 B2 tambah A2 per 2 dikurang B2, sehingga dihasilkan 2K ditambah A1, A2, sehingga dapat disimpulkan bahwa ruas garis A double aksen sama dengan B double aksen. Agar lebih jelas lagi, kita lanjut ke contoh soal 7.1. Sini diketahui titik A, B, dan C tidak segaris. Lalu lukislah pergeseran A sepanjang AB dan pergeseran B sepanjang AB. Dan lukislah pergeseran C sepanjang AB. Di sini pembahasan
Pertama, kita lukis garis AB di mana A titik pangkal dan B titik ujungnya. Lalu kita akan melukis garis pergeseran A sepanjang AB seperti ini. Sehingga dihasilkan B sama dengan pergeseran A sepanjang AB sama dengan A aksen. Lalu untuk pergeseran B sepanjang AB sama caranya seperti yang A. Kita tinggal buat garis sepanjang AB, lalu titik ujungnya merupakan hasil dari pergeseran B sepanjang AB, yaitu B aksen seperti ini. Lalu sama halnya untuk melukis atau menggambar pergeseran C sepanjang AB. Kita buat dulu garis AB. Lalu misalkan di sini titik C sama dengan titik A. Lalu kita buat garis yang sama panjang seperti garis AB. Lalu maka di titik ujungnya itu merupakan C aksen atau pergeseran C sepanjang AB seperti gambar berikut. Teorema 7.2. Apabila AB sama dengan CD, maka geseran sejauh AB sama dengan geseran sejauh CD. Pembuktian teorema 7.2. Perhatikan gambar 7.5 berikut. Ini ya gambarnya, kita misalkan geseran titik X sejauh AB, titik X-nya itu sama dengan titik A. Ini digeserkan sejauh AB, itu hasilnya B sama dengan X1. Berarti AB sama dengan XX1. Selanjutnya, geseran titik X sejauh CD, titik X-nya itu sama dengan titik C. Ini digeserkan sejauh CD, itu hasilnya D sama dengan X2. Berarti CD sama dengan XX2. Dari hal ini terbukti AB sama dengan CD, XX1 sama dengan XX2, X1 sama dengan X2. Maka terbukti geseran sejauh AB sama dengan geseran sejauh CD. Teorema 7.3. Andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan CD sebuah garis tegak lurus pada G dengan H, dan C elemen dari G dan D elemen dari H. G dan H mereka sejajar. C dan D ini adalah garis tegak lurus dengan G dan H. Nah, C ini elemen dari G dan D ini elemen dari H. Apabila AB sama dengan 2 kali panjang CD, maka geseran sejauh AB ini itu artinya pencerminan terhadap garis G dicerminkan lagi terhadap garis H. Pembuktiannya, geseran titik X sejauh AB itu menghasilkan X double aksen. Pencerminan titik X terhadap G itu hasilnya X aksen. Berarti RH atau pencerminan titik H X aksen. Seperti ini. Setelah itu, pencerminan X aksen terhadap garis H itu menghasilkan X double aksen, sehingga geseran sejauh AB sama dengan pencerminan terhadap garis G dilanjutkan pencerminan terhadap garis H. Teorema 7.4. Jika geseran sejauh AB sebuah geseran atau translasi, maka inverse geseran sejauh AB sama dengan
geseran sejauh AB. Pembuktian teorema 7.4. Gambar 7.7 teorema 7.4. Dari gambar 7.6 di samping, pada slide sebelumnya dapat diperoleh sebagai berikut. Geseran sejauh AB sama dengan pencerminan terhadap garis G, dilanjutkan pencerminan terhadap garis H, sama dengan pencerminan terhadap garis H, dilanjutkan pencerminan terhadap garis N. Dan geseran sejauh BA sama dengan pencerminan terhadap garis N, dilanjutkan pencerminan terhadap garis H. Sama dengan pencerminan terhadap garis H, dilanjutkan pencerminan terhadap garis G. Dan inverse, geseran sejauh AB sama dengan inverse pencerminan terhadap garis G, dilanjutkan pencerminan terhadap garis H. Inverse pencerminan terhadap garis H, inverse pencerminan terhadap garis G sama dengan pencerminan terhadap garis N, dilanjutkan pencerminan terhadap garis G sama dengan geseran sejauh BA. Sehingga inverse geseran sejauh AB sama dengan geseran sejauh AB. Selanjutnya kita masuk hasil kali geseran. Hasil kali geseran atau translasi merupakan komposisi dua buah translasi. Kita lanjutkan ke teorema 7.5. Jika geseran sejauh AB sebuah geseran atau translasi, sedangkan titik C dan titik D adalah dua titik sehingga AB sama dengan 2CD, maka GAB sama dengan setengah putaran C dilanjutkan dengan setengah putaran D. Pembuktiannya, andaikan G sama dengan di mana garis K dan garis G saling tegak lurus di C ini. Maka garis M dan garis G ini, garis M dan garis G tegak lurus di D. Maka CD ruas garis berarah dari K ke M, dari K ke M. Oleh karena itu, AB sama dengan 2CD. Maka GAB sama dengan pencerminan M dikali M kali K. Sedangkan SD atau setengah putaran D sama dengan pencerminan G dicerminkan lagi terhadap M. Dan SC sama dengan pencerminan K dicerminkan lagi terhadap G. Jadi, setengah putaran S dilanjutkan dengan setengah putaran D sama dengan pencerminan K dilanjutkan dengan pencerminan G dan pencerminan G lagi dan pencerminan M sama dengan pencerminan M dikali pencerminan G, dan pencerminan G ini dikelompokkan ya, dikali pencerminan K atau setengah putaran C dilanjutkan dengan setengah putaran D sama dengan pencerminan K dikali I dan dilanjutkan dengan pencerminan M sama dengan misalkan dilanjutkan dengan pencerminan M. Maka geseran sejauh AB sama dengan setengah putaran C dan dilanjutkan dengan setengah putaran D. Lanjut teorema 7.6, komposisi suatu geseran atau translasi dan suatu setengah putaran adalah suatu setengah putaran. Nah, pembuktiannya, andaikan geseran sejauh AB suatu geseran atau translasi dan titik C sebuah titik sembarang. Andaikan titik E tunggal sehingga C
CE sama dengan AB. Andaikan D titik tengah CE, maka CE sama dengan 2 CD. Jadi, geseran sejauh AB setengah putaran C sama dengan setengah putaran C dilanjutkan dengan setengah putaran D dan setengah putaran C sama dengan setengah putaran D dikalikan dengan setengah putaran C setengah putaran C. Nah, sama dengan setengah putaran D dikali identitas, maka menghasil sama dengan S setengah putaran D. Maka G geseran sejauh AB dan setengah putaran C sama dengan setengah putaran C. Akibat teorema 7.7, hasil kali dua translasi adalah translasi, dengan catatan apabila CD sama dengan BA, maka geseran sejauh CD dan dilanjutkan dengan geseran sejauh AB sama dengan geseran BA dan dilanjutkan dengan geseran AB sama dengan identitas dikali identitas. I dikali I adalah transformasi identitas. Jadi, jika CD sama dengan BA, maka identitas I sebagai translasi atau identitas. Kita lanjut ke rangkuman. Translasi adalah suatu fungsi G atau geseran apabila ada ruas garis berarah AB sedemikian hingga untuk setiap P berlaku G P sama dengan P aksen dan P aksen sama dengan AB sama dengan geseran sejauh AB. Matriks translasi dapat dituliskan A dengan X, Y. Matriks translasi dapat dituliskan titik A. Matriks translasi dapat dituliskan titik A di mana X, Y ditransformasikan dengan vektor AB, maka menghasilkan A aksen di mana X1 plus A. X-nya ini ditambah dengan A dan Y1 plus B, yaitu Y ini ditambahkan dengan B, atau bisa dituliskan juga X aksen Y aksen sama dengan X, atau bisa dapat dituliskan vektor X aksen Y aksen sama dengan vektor X dan Y ditambah vektor X dan Y plus AB, atau X aksen Y aksen sama dengan matriks titik ini ditambahkan dengan atau X aksen Y aksen sama dengan matriks titik koordinat ini plus vektor AB ini dengan A X1, Y1 dan B X2, Y2. Ini jika titik-titik yang diketahui tetapi tidak diketahui vektornya, maka AB sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, maka akan menghasilkan vektor AB. Contoh soal. Nah, soal yang pertama, diketahui titik-titik A negatif 1,3, B negatif 5, negatif 1, dan C 2,4. Tentukan C aksen sama dengan geseran titik C sejauh AB. Dan B, tulis persamaan garis S dan P sedemikian hingga pencerminan terhadap garis S dilanjutkan pencerminan terhadap garis T itu menghasilkan geseran sejauh AB. Untuk penyelesaian yang A, kita mencari ruas garis berarah AB dengan rumus yang sudah dijelaskan pada rangkuman, yaitu X2 dikurang X1 dan Y2 dikurang Y1. Jika kita substitusikan, negatif 5 dikurang negatif 1, kalau negatif 1 dikurang 3 menghasilkan negatif 4, negatif 4. Maka, titik C 2,4 ditranslasi sejauh negatif 4, negatif 4. C aksennya menggunakan matriks translasi yang sudah dijelaskan di rangkuman. Jadi 2 ditambah negatif 4, 4 ditambah negatif 4. Maka C aksennya adalah negatif 2,0. Nah, untuk penyelesaian soal yang B itu menggunakan teorema 7.3.
Masih pada ingat teorema 7.3? Kalau sudah lupa, oke, kita mulai penyelesaiannya. Yang pertama, untuk mencari garis S, itu harus tegak lurus dengan AB dan melewati A double action. Nah, A double action ini kita cari sesuai urutannya. Yang pertama, kita mencari dulu nih persamaan garis AB itu apa. Nah, kita pakai rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, menghasilkan Y sama dengan X ditambah 4. Lalu, gradiennya itu kalau garisnya tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Sudah diketahui bahwa gradien dari persamaan garis AB adalah 1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka gradien untuk garis S-nya ini adalah negatif 1. Setelah itu kita mencari titik AB. Nah, mencari titik AB kita namakan titiknya itu A aksen. A aksen itu berarti negatif 1 ditambah negatif 5 dibagi 2, 3 ditambah negatif 1 dibagi 2 menghasilkan koordinat dari A aksennya atau titik tengah AB ini adalah negatif 3,1. Setelah itu kita mencari titik tengah A aksen. Nanti kita namain titik tengah ini dengan A double aksen. Nah, masukkan titik koordinat titik A-nya dan titik A aksennya menghasilkan A double aksennya itu negatif 2,2. Setelah kita dapat nih, tadi kan syarat untuk mencari garis S itu tegak lurus sama AB dan melewati A double aksen. Berarti persamaan garis S itu M-nya udah diketahui atau gradiennya udah diketahui negatif 1 dan melalui A double aksennya itu negatif 2,2. Menggunakan rumus persamaan garis ketika diketahui gradien dan salah satu titik. Maka persamaan garis S-nya merupakan Y sama dengan negatif X. Setelah mencari garis S, kita mencari garis T. Sama, langkah-langkahnya pun sama untuk mencari garis S. Karena M-nya sama, M-nya sejajar dengan garis S, maka tidak perlu dicari lagi. Hal yang perlu dicari adalah mencari titik tengah dari A aksen dan B. Sini kita namakan titik tengahnya A triple aksen. Setelah disubstitusi, menghasilkan A triple aksennya sama dengan negatif 4,0. Nah, maka persamaan garis T ini didapat Y sama dengan negatif X dikurang 4. Sehingga persamaan garis S-nya ini Y sama dengan negatif X dan T persamaan garis T-nya adalah Y sama dengan negatif X dikurang 4. Sedemikian hingga pencerminan terhadap garis S dilanjutkan dengan pencerminan terhadap T itu sama dengan geseran sejauh AB dengan titik A-nya negatif 2,3 dan titik B-nya adalah negatif 5,1. Berikut gambar dari penyelesaian nomor 1B. Ini adalah yang merah titik garis S-nya, yang hijau ini adalah garis T-nya, dan garis AB-nya ini adalah Y sama dengan X plus 4. Nah, untuk soal yang kedua, jika A 2,3 dan B negatif 4,7 adalah titik-titik, tulislah persamaan garis S dan T sehingga pencerminan terhadap garis S dilanjutkan pencerminan terhadap garis T itu sama dengan geseran atau translasi sejauh AB. Prinsipnya sama seperti teorema 7.3. Kita mencari garis S itu harus tegak lurus dengan AB dan melewati A double aksen. Mencari persamaan garis AB dengan koordinat A 2,3 dan B negatif 4,7 menghasilkan Y sama dengan negatif 2/3X ditambah 13/3. Kita mencari gradien ketika tegak lurus, maka gradien untuk garis S-nya itu 3/2. Lalu mencari titik tengah AB, didapat A aksennya itu negatif 1,5. Dan mencari titik tengah A aksennya, maka kita namai A double aksennya itu 1/2,4. Nah, setelah dapat nih gradiennya M sama dengan 3/2, terus titik A double aksennya 1/2,4, kita bisa nyari persamaan garis S-nya. Jadi dapat persamaan garis S-nya Y sama dengan 3/2X ditambah 13/4. Nah, mencari garis T-nya pun sama. Kita mencari titik tengah A aksen B yang dinamai A triple aksen, koordinatnya negatif 5/2,6. Dan persamaan garis T-nya ini dengan gradien sama dengan 3/2 melalui A triple aksen, didapat Y sama dengan 3/2X ditambah 39/4. Sehingga persamaan
S adalah Y sama dengan 3/2X ditambah 13/4, dan T adalah Y sama dengan 3/2X ditambah 39/4, sedemikian hingga pencerminan terhadap garis S dilanjutkan terhadap garis T sama dengan translasi sejauh AB, dengan A-nya negatif 2,3 dan B-nya negatif 5,1. Berikut adalah gambarnya dari penyelesaian soal nomor 2. Lalu contoh soal yang ketiga, translasi ruas garis AB sama dengan AB. Memetakan titik A 1,2 ke A aksennya 4,6. Tentukan translasi tersebut. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan matriks translasi yang sudah dijelaskan pada rangkuman. Itu ketika C-nya titik perapetannya diketahui 1,2 ditranslasi sejauh AB, maka 1 ditambah A, 2 ditambah B menghasilkan A aksen 4,6. Nah, dari matriks ini diperoleh 1 ditambah A sama dengan 4, dan 2 ditambah B sama dengan 6. Maka nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Sehingga translasi ruas garis berdarah AB-nya adalah 3,4. Untuk soal yang keempat, tentukan bayangan berikut. Yang A, koordinat titik A 2,8 jika ditranslasikan terhadap 2,5, dan yang B, bayangan titik A 2,1 dan B 4,2 oleh translasi 2,2, dan yang C, bayangan dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 jika ditranslasi oleh 2,1. Nah, penyelesaiannya A 2,8 ditranslasi sejauh 2,5. Kita menggunakan matriks translasi yang sudah dijelaskan di rangkuman, dijelaskan sebelumnya, menghasilkan A aksennya 4,13. Untuk soal yang B pun sama, titik A-nya ditranslasi sejauh 2,2 menghasilkan A aksennya 4,3, dan titik B-nya ditranslasi sejauh 2,2 menghasilkan B aksen 6,0. Nah, untuk yang C agak berbeda sedikit karena yang diketahui adalah persamaan kuadrat jika ditranslasi oleh 2,1. Nah, ini kita pakai matriks translasi juga, yaitu X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah 2,1 karena ditranslasi oleh 2,1. Lalu matriksnya diselesaikan menjadi X aksen Y aksen sama dengan X ditambah 2, Y dikurang 1. Nah, di sini berarti X aksen sama dengan X ditambah 2, maka X-nya sama dengan X aksen dikurang 2. Y aksen sama dengan Y dikurang 1, maka Y-nya sama dengan Y aksen ditambah 1. Lalu, disubstitusi ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Maka menghasilkan petanya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 2. Sekian pembahasan materi mengenai translasi atau geseran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.